Shalom, senang sekali ketemu lagi untuk hari ini yang tentunya sangat luar biasa. Bagaimana dengan kabar adik-adik hari ini? Tentu juga luar biasa. Kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan tentunya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, semuanya dalam keadaan baik ya. Tentu kalian sudah siap untuk memuji Tuhan. Saya percaya dari tempat ini kalian semua sudah siap memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Sebelum kita melanjutkan ibadat kita, mari kita akan sama-sama terlebih dulu masuk di dalam doa. Kita mau berdoa bersama-sama, ya. Mari anak-anak kita mau berdoa, ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih Tuhan yang sangat luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami mempunyai tubuh yang sehat karena kemurahan serta kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian ini boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami terus selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan lanjutkan puji-pujian kita. Pada pagi hari ini kita akan naikkan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, dalam sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta selamanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan dengan pujian, Oh Tuhan, pimpinlah langkahku.
tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Agar ku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Nah, anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengar bersama-sama firman Tuhan. Mari. Halo adik-adik, shalom. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, kuat, dan tentu saja dengan penyertaan Tuhan, adik-adik tetap belajar. Dan jangan lupa juga tentu waktu kita saat ini adalah untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kita ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari semua kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah mengizinkan kami bisa menatap melalui handphone atau komputer di rumah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak, kiranya Engkau mau menyertai kami, menyertai yang akan membacakan firman-Mu ya Bapak, sehingga firman yang akan kami dengar itu adalah firman yang berguna bagi kami, bagi kehidupan kami dan juga keluarga kami Bapak. Bapak, tolong kami, ajar kami agar kami mau berkonsentrasi mendengarkan firman yang akan kami dengar, sehingga menjadi berkat bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, apa kabar semuanya? Bapak kali ini juga ditemani oleh teman Bapak yang beberapa, mungkin sebulan lalu masih ingat. Nah ini, masih ingat? Halo, adik-adik apa kabar? Masih ingat namanya? Jojo. Halo Jojo. Halo Chris, apa kabar? Baik ya. Nah adik-adik masih ingat Jojo waktu mungkin sebulan lalu ada Bapak membawakan sebuah cerita bagaimana Jojo waktu itu tidak mau membantu orang tuanya tetapi hanya menonton di handphone saja. Betul Jojo ya? Iya betul. Waktu itu Pak Chris bilang, aku kok kerjanya cuma nonton video aja. Terus Pak Chris bilang harus bantu orang tua. Nah adik-adik, jadi siapa di sini yang sudah bantu papa mamanya di rumah? Ayo. Ya bagus yang sudah bantu, pintar, semoga itu menjadi berkat. Ya Jo ya? Iya, karena kita ini harus bantu orang tua. Karena kalau orang tua dibantu kan senang. Iya senang. Nah Jojo hari ini Bapak mau bercerita, kamu mau dengar? Oh mau. Judulnya apa Chris? Nah adik-adik, judulnya nih adalah Mantap Melangkah Bersama Tuhan. Mantap melangkah artinya berjalan
pada waktu situasi-situasi yang membuat kita jadi takut, kita mantap melangkah bersama Tuhan. Oke, siap-siap semua mendengarkan? Nah, firman diambil dari Jojo, siap ya? Oh ya, dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Yosua 1 sampai dengan 9. Dengarkan baik-baik. Jojo dengar? Iya, Kris, ya. Jojo dengar. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sekali lagi, Bapak ulangi. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Sekali lagi, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi adik-adik sama-sama ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah engkau kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, Jojo, adik-adik, ya di sini di bacaan kita kali ini mengingatkan kita bahwa waktu itu Allah setelah Musa mati, Allah meminta Yosua untuk meneruskan memimpin bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian. Nah, adik-adik, di sini tentu saja Yosua ketika diminta memimpin itu pasti merasa khawatir, merasa takut. Kenapa? Jojo tahu nggak kenapa Yosua bisa merasa takut? Mungkin karena dia belum pernah ya. Belum pernah apa? Dia belum pernah memimpin banyak orang. Betul ya. Nah, adik-adik di sini atau Jojo, Jojo kalau diminta suruh misalnya, kamu bisa nyanyi nggak? Nyanyi bisa, tapi kalau nyanyi depan teman-teman bisa nggak? Nggak pernah. Oke, umpama Jojo diminta untuk nyanyi di depan teman-teman, berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Takut. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik juga gitu kan, kalau mau melakukan sesuatu yang baru, apakah misalnya adik-adik belum pernah nyanyi, tapi suatu ketika diminta oleh teman-teman, suruh kamu berdiri di depan nyanyi.
Atau bukan nyanyi, misalnya suruh pimpin doa. Atau suruh, misalnya adik-adik disuruh main alat musik. Adik-adik mungkin ada yang bisa main gitar seperti Kak Michael misalnya. Tapi belum pernah main di depan teman-teman. Kalau misalnya disuruh main gimana? Pasti akan merasa takut ya. Ya, betul kan? Demikian pula sesuatu yang baru lagi. Apalagi Joe misalnya. Misalnya kalau ditinggal di rumah sendirian. Adik-adik pernah disuruh di rumah sendirian. Papa, mama pergi. Adik-adik belum pernah di rumah sendirian, pasti merasa takut. Jojo juga takut toh? Iya, kalau di rumah sendirian aku takut. Apalagi kalau misalnya malam udah gelap, takut sekali. Bener adik-adik, misalnya juga yang lain, misalnya adik-adik disuruh oleh ibu atau bapak suruh belanja ke warung di ujung jalan. Malam-malam misalnya gitu kan, suruh jalan sendiri sana, kamu beliin gula di warung di ujung sana. Dan harus melewati jalan yang gelap, kemudian ada pohon yang lebat. Pasti adik-adik merasa takut ya. Nah adik-adik, kali ini kita mau bagaimana kita bisa mantap melangkah. Mantap melangkah karena kenapa? Jojo tahu? Mantap melangkah karena apa? Karena Tuhan ya. Adik-adik, tadi kita belajar dari bacaan Yosua, bagaimana Allah berjanji kepada Yosua ya. Dia bilang agar memimpin bangsa ini meneruskan apa yang telah dilakukan Musa, menyeberangi sungai Yordan, siap-siap menyeberangi sungai Yordan. Dan itu adik-adik, jadi Yosua itu memimpin bangsa Israel itu bisa jadi adalah sejumlah 1 juta orang, mungkin lebih. Nah terus harus menyeberangi sungai Yordan, harus siap-siap. Apa yang Allah janjikan tadi katanya. Jadi setiap tempat yang dijajaki oleh kakinya Yosua, dari ujung ke ujung, dari atas sampai ke bawah dan seterusnya, itu Tuhan mengatakan akan menjadi miliknya. Pinter kamu, berarti kamu mendengarkan Bapak ngomong ya. Iya Kak Kris, jadi katanya kalau di mana Yosua pergi, nanti itu yang dijejaki kakinya itu akan menjadi miliknya. Betul ya. Oke, kamu hebat sekali ya. Nah, terus karena Allah mengerti bahwa Yosua tentu akan bingung. Seperti tadi adik-adik misalnya disuruh, ayo kamu coba pimpin doa di depan teman-teman. Waduh, pasti merasa takut gitu ya. Ayo kamu coba main gitar sekarang di sini. Waduh, pasti merasanya deg-degan gitu kan, dan lain-lainnya. Nah, Tuhan Allah tahu bahwa Yosua pun dia merasa ragu kalau memimpin bangsa Israel yang jumlah sampai 1 juta orang itu menyeberangi sungai Yordan. Itu bagaimana? Nah, apa yang Allah katakan? Masih ingat tadi ya? Tadi Bapak mengulang sampai berapa kali ya, misalnya katakan Allah mengatakan ya, Allah akan menyertai Yosua hingga tidak ada seorang pun dapat bertahan menghadapinya. Jadi karena ada Allah, siapa yang bisa melawan? Betul kan? Nah kemudian Allah juga mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yuk sama-sama bareng-bareng ngomong ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya pintar ya. Nah terus Allah juga mengatakan apa? Janganlah kamu menyimpang ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi harus jalan terus. Nah, maksudnya apa? Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ya, jangan nanti kalau adik-adik lagi takut, aduh, aku mau ini kok takut kayaknya ya. Gimana ya kalau minta tolong siapa sih Bapak A itu? Bapak A itu kan badannya besar, itu kumisnya lebat. Jadi nggak ada yang berani sama dia misalnya. Atau aku mau melakukan ini, tapi kok aku ragu. Gimana ya kalau misalnya minta tolong si Anu, kan dia itu polisi, mungkin dia akan bisa bantu saya. Ya, jadi jangan menyimpang ke kanan atau kiri, tapi tetap percaya kepada Allah bahwa Dia akan menolong. Ya Jo. Jadi maksudnya menyimpang ke kanan ke kiri, kamu nggak usah ragu dengan Tuhan. Iya Kak Kris, jadi kita harus mengandalkan hidup dengan Tuhan. Betul, mengandalkan Tuhan. Ya, nah terus apalagi yang dikatakan Allah agar Yosua itu mantap, ya mantap melangkah. Dia mengatakan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Terus perjalananmu akan berhasil. Apa maksudnya merenungkan Taurat Tuhan? Nah adik-adik, kita sering mendengar bahwa kita harus membaca
Alkitab. Jojo baca Alkitab? Kadang-kadang sih Pak Kris, kadang-kadang nggak baca. Jadi maksudnya baca, ya, jadi jangan hanya sekedar baca, tapi merenungkan, memikirkan. Maksudnya apa merenungkan, memikirkan? Memikirkan bahwa Allah itu luar biasa. Jojo tahu nggak bahwa Allah itu luar biasa? Jojo tahu sih bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Betul. Adik-adik selalu ingat bahwa Allah itu luar biasa hebat. Jadi kalau ketika adik-adik nggak yakin dengan diri sendiri, aku takut nih, aku takut nggak bisa atau apa, ingat bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi. Apalagi dia menciptakan matahari, bulan, bintang. Apalagi mungkin awan, apalagi burung di udara. Lalu apalagi gunung, lembah, laut. Itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau ada misalnya adik-adik ada takut misalnya waktu mungkin ya naik angkot atau di jalan kok ngelihat ada orang, takut ini orang nih, jangan-jangan orang jahat ya. Jojo kalau ketemu orang jahat takut nggak? Takut Kak Kris, kadang-kadang gemeteran. Nah kalau ada seperti itu adik-adik, ini kok aku takut gitu. Selalu ingat bahwa orang sebesar ini kelihatannya kok takut sekali saya ini. Bahwa ingat ya, katanya adalah renungkan Taurat itu siang dan malam. Ingat kepada Tuhan, selalu ingat. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ingat bahwa ini aku takut. Ingatnya apa? Bahwa Tuhan itu lebih perkasa, lebih hebat daripada orang yang depan saya ini. Adik-adik tentu masih ingat, ada yang tahu bagaimana Allah itu menjadi manusia dengan nama Tuhan Yesus. Bagaimana dia itu menunjukkan kekuatan dan kuasanya. Jojo ada tahu nggak salah satu contoh mengenai bagaimana Tuhan Yesus itu berkuasa? Itu loh yang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Betul. Adik-adik masih ingat Tuhan Yesus berjalan di atas air? Itu ada di Alkitab. Coba adik-adik, di mana sekarang itu ada orang yang bisa berjalan di atas air? Jojo pernah lihat orang bisa berjalan di atas air? Nggak pernah. Nggak ada adik-adik. Kecuali Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia Tuhan. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Masih ingat ada yang orang buta bisa melihat? Jojo ingat ada cerita orang buta bisa melihat? Ingat. Ingat. Nah, Tuhan Yesus bagaimana menyembuhkan orang buta? Dia cuma meludah di tanah, lalu dia mengaduk-aduk dengan tanah, lalu ditempelkan di mata orang buta. Setelah itu apa? Jadi sembuh. Nah, adik-adik, siapa di sini sekarang atau pernah lihat atau pernah dengar deh ya, ada orang buta gitu terus dipakai ludah gitu terus sembuh? Nggak ada. Jadi hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan orang buta. Karena kenapa? Karena dia punya kuasa untuk seluruh dunia ini terhadap apapun di dunia ini. Nah makanya adik-adik, Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke? Nah adik-adik, sekarang kita akan lihat sebuah video. Jojo mau lihat video nggak? Mau praktis film apaan? Ini loh video mengenai bagaimana ada seorang bapak-bapak di Amerika ya, namanya Bapak Nick. Itu dianya itu meniti tali baja dari di atas air terjun Niagara. Air terjun Niagara itu di mana ya? Adik-adik ada yang tahu air terjun Niagara di mana? Kamu pernah dengar nggak? Pernah sih tapi lupa. Oke, air terjun Niagara adik-adik itu adalah air terjun yang terbesar di dunia. Jadi Bapak Nick ini akan menyeberangi dari satu bagian ke bagian yang lain dengan seutas tali baja menyeberangi air terjun Niagara tersebut. Siap-siap adik-adik, kita nonton filmnya ya, bagaimana Mr. Nick ini, Bapak Nick ini mantap melangkah di atas satu titian tali baja. Silakan kita lihat dulu ya filmnya ya. Jojo, siap-siap nonton filmnya, bagus loh. Oke, sip.
Nah, adik-adik sudah lihat filmnya ya? Apa menegangkan tidak? Jo, tadi kamu lihat menegangkan tidak? Iya Kak Kris, kok bisa ya? Dia itu jalan di atas seutas tali baja, menyeberangi tali baja itu kok nggak jatuh ya? Kan nggak ada pengamannya ya? Iya betul adik-adik. Bapak Nick itu di film tadi menyeberangi tali baja itu tidak ada pengamannya. Jadi kalau dia jatuh, ya sudah selesai, jatuh ke dalam air di air terjun Niagara tersebut. Tapi Bapak Nick berhasil menyeberangi air terjun tersebut melalui tali baja. Nah adik-adik, dari cerita tadi ya, mungkin adik-adik tadi lihat, mungkin Jo melihat ya, bagaimana setelah sampai di ujung, orang-orang semua menyambut dia, berteriak-teriak, bertepuk tangan, ada yang fotoinnya karena kagum sekali. Nah adik-adik tahu nggak? Jadi ketika Bapak Nick begitu turun dari tali baja ya, lalu dia kan senang sekali, orang banyak sekali yang memuji-muji dia. Lalu setelah orang semua tepuk tangannya mereda, Bapak Nick berkata demikian kepada orang yang nontonnya itu. Dan di sana juga ada keluarganya ya, ada istrinya, ada anaknya. Bapak Nick mengatakan terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sudah memberi saya apresiasi, bertepuk tangan kepada saya. Menurut Anda saya bagaimana melakukan ini? Hebat, kata orang-orang yang nonton tersebut. Nah, terus apa yang terjadi tahu nggak Jo? Gimana Kak Kris? Bapak Nick berkata demikian. Nah, kalau gitu Bapak dan Ibu semuanya di sini siapa saja, saya mau balik ke seberang sana, meniti lagi tali baja tadi. Siapa yang mau ikut sama saya? Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Tahu nggak Jo? Gimana Kak Kris? Semua diam. Nggak ada yang berani angkat tangan. Loh kok nggak ada angkat tangan? Kenapa? Ayo kenapa? Kenapa nggak berani angkat tangan? Karena takut. Oh iya takut ya, karena kalau nyeberangi air terjun Niagara itu bisa jatuh ya. Iya, tapi Pak Nick mengatakan, dia bilang sama saya berdua, tapi tetap nggak ada yang mau ikut dan semua diam. Setelah beberapa lama, adik-adik tahu apakah yang terjadi? Ada suara anak kecil. Hah, suara anak kecil? Siapa Pak Kris? Siapa? Ternyata Bapak dan teman-teman, keluar seorang anak mungkin 10-12 tahunan umurnya, laki-laki. Dia berkatakan, saya. Semua orang yang ada di situ pada, oh anak ini kok berani sekali. Nah adik-adik, Jo tahu nggak kenapa anak ini berani? Nggak tahu ya. Adik-adik tahu nggak kenapa anak ini berani? Ternyata anak kecil ini adalah anak Bapak Nick. Anaknya Bapak Nick. Oh, jadi bapaknya. Iya, ternyata itu Pak Nick itu yang itu punya anak, itu ada di sana. Oh, itu anaknya. Betul. Nah, adik-adik, pertanyaan, ayo Jo, pertanyaan. Kenapa anak tersebut berani mau ikut sama Bapak Nick menyeberangi sungai air terjun Niagara lagi? Ayo. Tahu nggak kamu? Karena bapaknya. Iya, karena bapaknya. Dan kenapa karena bapaknya? Karena dia kenal dengan bapaknya. Ya dong, karena kalau dengan papanya sendiri, dia tiap hari melihat papanya, latihan meniti tali baja dan seterusnya kan dia lihat. Oke? Nah, karena dia kenal, jadi dia lihat tiap hari dan selalu ada bersama-sama. Dia kenal, dia tahu bapaknya. Jadi dia tahu bapaknya hebat. Oke? Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari? Ya, Jo, apa yang kita bisa pelajari? Kita adik-adik bisa mantap melangkah meskipun kita berada dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, kita bisa mantap melangkah. Asal kita bersama Tuhan. Oke? Nah, bagaimana bersama Tuhannya? Itu tadi. Jadi, Tuhan mengatakan, renungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi adik-adik rajin-rajin membaca Alkitab dan merenungkan ini maksudnya apa. Dan juga merenungkan tentang kuasa Allah, kebesaran Allah ya Jo. Jadi ingat selalu kalau ketika kamu lagi takut, lagi apa, ingat bahwa Tuhan itu hebat. Oke? Iya Kak Kris. Nah, ya, jadi akan renungkanlah Taurat itu siang dan malam, perjalananmu akan berhasil. Jadi kita akan melangkah mantap. Lalu Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu janji Allah dengan Yosua. Sama juga janji Allah kepada kita. Asal adik-adik semuanya ya tetap kenal dengan Tuhan.
dekat dengan Tuhan dengan cara kita membaca Alkitab, kita merenungkan bahwa Allah itu sungguh luar biasa ya, dari perbuatan apa yang Yesus lakukan. Tadi Bapak katakan menyembuhkan orang buta, berjalan di atas air. Tuhan kita luar biasa. Oke adik-adik ya, sekali lagi mantap melangkah bersama siapa? Japel Jo? Bersama Tuhan. Oke betul. Baik adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Semoga adik-adik bisa bertambah mantap melangkah bersama Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik. Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur Bapak karena pada saat ini, hari ini, kami bisa mendengar firman-Mu mantap melangkah bersama Tuhan. Tuhan, kami belajar dari Yosua yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua merasa khawatir, merasa takut karena ia belum pernah melakukannya. Tapi Allah, Engkau berjanji kepada Yosua akan menyertai, menguatkan Yosua, ya, dengan cara juga bisa tambah kuat jika merenungkan Taurat itu siang dan malam, sehingga apapun yang dilakukannya berhasil. Terima kasih Bapak untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami mau melangkah bersama-Mu. Kami mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan berkati. Amin.